Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab Tafsir al-Ibriz wa masyayikhihi وتلاميذه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Masih tetap surat An-Naml, masuk ayat ke 75 insyaallah sampai ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Wa ma min ghaibatin lan ora utawi barang kang samar fis samawati ing dalem langit fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi iku illa fi kitabin kejaba ing dalam kitab mubinin kang pertelo. Inna hadzal qur'ana satune iki Al-Qur'an iku yaqussu nyaritakake apa Qur'an ala bani Israila ing atase bani Israil aktsarul ladzi ing akeh-akeh barang hum kang utawi bani Israil fihi ing dalam alladzi iku yakhtalifun padha sulaya utawa ngingkari sapa bani Israil. Wa inna ulan satune Al-Qur'an iku lahudan yakti dadi pituduh wa rahmaton lan rahmat lil mukminina kedue pira-pira wong kang iman wong mukmin. Inna rabbaka satune pangeran sira iku yaqdi mutusake sapa rabbak bainahum ing dalem antarane bani Israil bihukmihi kalawan hukumi rabbak kalawan hukumi Allah wa hale utawi Allah iku al-azizu zat kang menang al-alim tur zat kang pirsa utawa mudaneni. Fatawakkal mongko sumaraha sira pasrah sira Allah ing atase Allah. Innaka sadune sira khusus Nabi Muhammad iku alal haqqi ing atase perkara kang hak al mubin tur kang pertelo utawa jelas. Innaka sadune sira Muhammad iku la tusmi'u ora bakal krungu sira al mauta ing wong kang mati wala tusmi'u lan ora ngrungu sira asuma ing wong kang budhek addu'a ing pengajak utawa ndonga idza walau addu'a ing dalam ajak idza walau ing dalam nalikane mengo sapa asumu utawa sing ora roh mau mudbirin halim kurim. Wa ma anta lan ora ana utawi sira iku bihadil umi nuduhake wong kang padha wuta andolalatihim
saking sasare umyim intusmi'u ora dadake ngrungu sira ilaman kejaba ing wong yu'minu kang iman sapa man bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun Allah bahum monggo utawi man iku muslimun padha masuk Islam kabeh wallahu alam bisawab. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah cuaca sedap segar pagi hari ini. Anugerah dari Allah. Semalaman dikasih air, siangnya panas, begitu malam jadi sejuk. Bagi yang senang tidur jaga tidurnya nyenyak. Betul, alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah. Ya Kang Arju ya. Nikmat dari Allah. Bisa tidur itu nikmat dari Allah. Kalau nggak bisa tidur lo bingung. Iya, nggak bisa tidur juga bingung nanti cari obat gimana supaya tidur nyenyak. Itulah nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Semua anugerah dari Allah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan bersyukur kepada Allah dan Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah subuh kaum muslimin wal muslimat, khususnya para santri putra, santri putri semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya yang kita lihat dengan mata bisa kita lihat. Yang kita bisa angan-angan, ya ada juga alhamdulillah bisa kita angan-angan. Ada juga yang kita bisa dengar, alhamdulillah kita masih bisa mendengar. Gitu loh. Tetapi tidak semuanya bisa kita dengar, tidak semuanya bisa kita lihat, tidak semuanya kita bisa rasakan atau kita rabanda. Karena ada sesuatu yang dibalik itu semuanya tidak bisa diketahui dengan panca indera 5 atau 6 indera, tidak bisa. Itulah hal-hal yang samar, gaib yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Hanya Allah lah yang tahu. Tetapi bagi yang beriman akan bisa mengetahui. Karena apa? Semuanya itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Illa fi kitabim mubin. Iya. Di dalam Al-Quran itulah akan menunjukkan beberapa yang gaib, beberapa yang tidak terlihat, yang tidak bisa dirasakan, yang tidak bisa diteropong dengan 6 indera. Tidak bisa. Kecuali gitu ya, bisa membaca Al-Quran dan mau berangan-angannya. Gitu. Kalau kita nggak tahu artinya, hanya membaca saja, suatu saat hati kita akan mendapatkan petunjuk. Karena memang Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Dengan adanya membaca Al-Quran, hati kita akan terbuka, akan menerima iman. Oh iya ya, ada malaikat. Buktinya air bisa turun dari langit, padahal air itu dari sungai, dari laut. Itu kalau mau baca Al-Quran. Wa innahu lahudaw wa rahmah lil mu'minin. Gitu. Udah jelas Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, pedoman manusia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Yang hidup bisa berangan-angan dengan adanya iman yang sudah ada di hati kita. Ya, akan bisa tahu. Oh iya ya lah gitu. Iya. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adakah yang tidak mau beriman dengan adanya Al-Quran? Banyak. Mereka pandai Al-Quran, kadang-kadang diputar balik. Nah ini yang bahayanya. Iya, pinter baca Al-Quran, tahu artinya, tapi belum mau mengamalkannya, malah mengingkarinya. Kadang-kadang menjadi makar. Apa kemarin makar? Kalau sekarang mudahnya apa namanya? Ya, yang provokator. Mereka-reka, mengada-ada. Banyak. Itulah Bapak Ibu harus berhati-hati.
sangat berhati-hati. Sekarang banyak yang pandai hafal Quran, hafal hadis, tapi tujuannya apa? Hanya untuk menghancurkan anak-anak muda kita. Ini anak kita didoktrin yang bermacam-macam. Makanya hati-hati punya anak. Kalau disekolahkan atau di pesantren, kan berhati-hati betul. Jangan asal masuk pesantren, jangan asal ikut-ikutan saja. Atau ikut organisasi ormas apa nggak tahu. Wah, ini berhati-hati. Nah ini, karena apa? Belum tentu. Yang membawa tahu ghaib tadi iman, hati yang beriman kepada Allah. Banyak yang tak ulang kembali, yang pinter, yang pandai, tapi belum, bahkan tidak mau mengamalkannya isi Al-Quran. Iya, Kang Arjo ya, paham isi hadisnya, paham isi Al-Qurannya, tetapi tidak mau mengamalkannya. Bahkan kadang-kadang yang pandai itu menyepelekan, yang paham menyepelekan. Ini sangat bahaya. Itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kunci dari kedekatan kita kepada Allah itu adalah iman yang ada di hati. Iman itu memang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dalam hati. Tetapi kalau mau ya ditunjukkan namanya iman itu, hatinya percaya, mulutnya berkata, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Pada umumnya itu begitu, pengertian secara umum itu begitu. Mulutnya ngomong, umpamanya Bapak Ibu tahu bahwa, percaya enggak kalau cabai itu pedas? Percaya. Dari mana kok bisa mengatakan pedas? Ya dirasakan. Sebelum dirasakan, ya udah tahu rasanya pedas atau tidak. Gula manis, kok tahu? Betul, manis Bang. Kok tahu? Dirasakan. Begitu juga iman. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin adanya Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, Allah akan memberi hidayah kepada kita. Yakin. Mana buktinya? Ya ditunjukkan perbuatannya, ucapannya baik, tingkah lakunya baik. Nah gitu. Kalau bahasa gampangnya mohon maaf, tidak bohong. Kalau bohong kepada orang lain, ya nggak bohong pada dirinya sendiri. Ini yang paling berat, bohong pada dirinya sendiri, Kang Arjo. Bohong pada dirinya sendiri yang bahaya. Kalau bohong kepada orang lain, selesai sudah. Nah, kamu bohong ya. Kemarin Kang Arjo mau ngasih bonbon sama saya, membelikan bakwan, nggak jadi, bohong lo kau. Udah selesai. Tapi bohong pada dirinya sendiri, wah sangat bahaya, sangat bahaya. Ya, tahu kalau bahwa sholat itulah wajib, dirinya ngerti, ada dasar Al-Qurannya, hafal perintahnya, tapi tidak mau berbuat, kan bohong pada dirinya sendiri. Itu Kang Arjo. Jelas kita lapar, perut kita ini. Ya, ayo makan. Enggak. Akhirnya nggak mau makan. Bagaimana akhirnya? Lambung dah. Gitu. Mahdah. Siapa? Bohong pada dirinya sendiri. Itu sangat bahaya. Mau lapar ya makan. Ngerti kalau malas kok malah dituruti, paksa makan. Jangan nuruti, jadi malas lo mangan gitu loh. Jangan dituruti mangan. Nanti akan jadi asam lambung, gitu bermacam-macam. Kenapa nuruti tidak makan? Padahal dirinya tahu kalau perutnya lapar. Itu contoh yang lahiriah saja. Begitu pula di hati kita. Hati kita tahu bahwa hati kita ini ada iman, tapi tidak mau berbuat. Ya udah, jadilah apa? Bahayanya. Ini gerangsang yang macam-macam. Yang ini, yang itu salah. Ini salah, wah serba salah. Semuanya orang yang dibuat salah. Subhanallahiladzim.
Ya, maka itulah saya mengajak dan menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana hati kita sudah tertanam adanya iman kepada Allah, kita buktikan bahwa iman itulah manis. Gitulah. Iman itu tidak pedas. Iman itu tidak pahit. Iman itu manis, Kang Arju. Iya, manis sekali iman itu. Semanis gula, lebih manis lagi. Semanis madu, lebih manis lagi. Saking manisnya tidak bisa diumpamakan, tidak bisa diibaratkan, tidak bisa dibayangkan kayak apa bentuk manisnya iman, tak bisa. Gitu lah. Yang bisa, yang berbuat sendiri. Kalau ditanya, Bapak ada iman? Ada. Kayak apa iman? Bingung. Mencontohkannya bingung. Kayak apa ya? Gitu loh. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa, iya ya ternyata betul, iman kepada Allah itu tenang. Gitu loh. Hatinya sejuk. Ya. Kawannya gini gitu, santai saja. Gitu loh. Kalau bahasa kasarnya yang agak jelek gitu, kalau dilahirkannya, biasa ajalah anjing bergonggong, kafilah berlalu. Iya. Kalau kata anak muda sekarang, lu gua, emang lu ngasih makan gua. Kan gitu. Iya. Kalau sudah punya kayak itu, no problem. Kalau sudah no problem, sehat saja. Gitu. Itulah wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau hasad di hati sudah hilang, no problem. Gitu ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang menata iman itu juga gampang. Juga ada yang mengatakan susah. Enggak. Mudah mestinya. Kalau mau meletakkan hati kita sesuai dengan tempatnya, ya enak aja, enjoy aja lah, gitu. Enjoy aja lah, apa namanya, fresh aja lah. No problem, tadi saya ulang balik, no problem. Udah. Kau mau jungkir balik silakan, lo yang jatuh. Kau mau senang-senang silakan, dong itu duit lo. Gitu kan. Gampangnya itu begitu bahasa kasarnya. Jangan, dia ini kok hebat, enak, duitnya banyak, tenang, apa mobilnya berganti-ganti, ya Allah, saya kok nggak bisa beli mobil lah. Makan hati kalau mikir segitu. Waduh, ini kawan ini kirimannya banyak, bapaknya selalu menjenguk, menengok, saya ini kok nggak bisa. Akhirnya menung aja. Aduh, kenapa saya ini kok jauh dengan istri, mereka bisa kumpul lah. Udah niat aja dengan baik, jauh dengan istri nggak apa-apa, wong dia aja bekerja. Ya, nah ini ada saudara kita ini, Kang Pinuji lagi nyimak ini di Malaysia dia, lagi nyimak ini saudara kita. Iya, jauh dari keluarga nggak apa-apa, niat aja ibadah, doakan aja yang di rumah doakan aja kepada kita yang bekerja jauh di sana, sama-sama berdoa, ketemu dah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya berdoa, ibu dan anaknya di rumah berdoa, bapaknya yang di rantau bekerja sambil berdoa, ketemulah doa sama doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Hasilnya ada. Pulang bertemu dengan keluarga, kembali lagi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Itu aja doakan. Saya juga pernah ditinggal keluarga itu ya. Begitulah saling berdoa. Memang ketika ditinggal jauh dengan keluarga ya, ada orang mencibirkan mulut, ada yang nyinyir, ada yang macam-macam. Ya enggak usah dipikirin. Gitu. Enggak usah dipikirin ya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang penting di hati kita ini masih adalah kata-kata Allah. Di mulut kita masih tetaplah menyebut nama Allah. Hati kita masih cinta kepada Allah. Allah akan melindungi kita di mana saja, di tanah mana saja. Kalau kita masih kenal Allah, kalau kita masih ada Allah, Allah akan menolong kepada kita semuanya. Makanya intinya kita masih cinta kepada Allah di mana saja, kapan saja. Nah, itu
hati akan menjadi tenang, badan menjadi sehat, rezeki menjadi cukup, keluarga menjadi harmonis. Alhamdulillah. Mudah-mudahanlah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, keluarga Bapak Ibu, anak cucu kita, kakek nenek kita, anak istri kita, semuanya lah saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan Allah akan mengirimkan rezeki yang murah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Pasti banyak kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamu